Dan di pihak lain lagi, sebagai eufemisme, mengecil-ngecilkan realitas atau memperhalus ucapan. Dunia dagang dan ekonomi sudah pasti tak bisa ikut suasana eufemisme. Andaikan penisbian realitas harus dilakukan, maka yang muncul ialah hiperbola yang serba membesar. Maka, lagi-lagi, menurut dugaan saya yang sinis, dengan memakai kata-kata Inggris, para pengusaha di pasar bebas itu sekaligus melakukan dua hal. Pertama, menjadikan usaha mereka sebagai bagian dari pergaulan internasional, dan kedua, membebaskan diri dari suasana hegemonik Orde Baru. Jika saya kemungkinan yang saya sebut ini ada benarnya, meskipun secuil saja, maka sang pengusaha besar itu sebenarnya telah mengadakan pembebasan ganda, sebab mereka sesungguhnya menjadi besar karena pelimpahan kredit yang berlimpah dari negara. Karena itu, janganlah heran kalau sekarang di saat reformasi di segala bidang sedang dilaksanakan, kredit bermasalah merupakan hal yang tak terlalu mudah untuk diatasi. Bukankah sang debitur itu secara simbolik telah lebih dulu membebaskan diri mereka dari hegemoni sang kreditur? Pikir punya pikir, analisa saya ini rasanya sudah nyaris kebablasan. Mungkin juga. Tetapi yang ingin saya katakan ialah bahasa sebagai alat komunikasi simbolik tidak selamanya bermakna tunggal. Makna tidak hanya ditentukan oleh pilihan kosakata dan struktur kalimat, tetapi juga oleh konteks terjadinya komunikasi simbolik itu. Dalam konteks sistem pemerintahan yang otoriter, yang didukung oleh simbol-simbol yang dianggap sebagai pantulan dari jati diri bangsa, maka secara hipotetis bisa juga diperkirakan akan munculnya perlawanan simbolik dengan jalan menghindar dari wilayah yang telah dikuasai itu. Jadi, kalau para pengusaha memakai kata-kata Inggris, maka anak-anak muda di kota-kota besar yang merasakan suasana hegemonik itu bisa saja memakai bahasa prokem, sebuah bahasa bikinan yang diberi makna berdasarkan persetujuan tak tertulis. Bukankah menarik juga kalau diingat bahwa salah satu keputusan pertama, meskipun tanpa TAP yang bernomor dari MPR setelah Presiden Soeharto meletakkan jabatan adalah mengubah nama-nama ruang sidang dari kata-kata Sanskrit ke kata-kata bahasa Indonesia. Tidak ada niat saya sama sekali untuk berteori-teori tentang hubungan bahasa dan kekuasaan. Biarlah para ahli yang membahasnya. Dengan uraian ini, saya hanya ingin menyatakan persetujuan saya pada ungkapan lama yang mengatakan bahasa menunjukkan bangsa. Dalam konteks bahasa Melayu klasik, menurut pengamatan saya, arti bangsa bukanlah berarti nation, seperti yang kini kita pahami, tetapi status sosial dan atau perasaan akan harkat diri, atau dalam istilah asing, sense of dignity. Dari sudut inilah kita bisa memahami betapa Orde Baru yang bertolak dari ideologi jati diri bangsa yang konon luhur itu terperangkap dalam sistem bahasa yang hierarkis dan sekaligus hegemonik. Maka sementara segolongan anggota masyarakat, khususnya para birokrat, meluluhkan diri mereka
dalam sistem itu bahkan tak jarang meniru kebiasaan berbahasa yang sangat pribadi dari penguasa tertinggi. Sebagian lain berusaha keluar dari sistem hegemoni bahasa itu. Kalau telah begini, berbagai kemungkinan pun bisa terjadi. Setiap kali sebuah istilah atau konsep telah dikuasai maknanya oleh sang penguasa, maka ketika itu pula terjadi usaha untuk mencari alternatif lain. Jadi, saya tak bisa marah-marah kalau ada ilmuwan yang tetap saja atau kembali memakai kata intelektual atau intelijensia, meskipun kata cendekiawan telah diperkenalkan. Soalnya, makna cendekiawan telah berada di bawah dominasi kekuasaan. Sekian banyak contoh lain tentang pelarian dari kata atau istilah yang telah dikuasai bisa juga diajukan. Tetapi cukuplah sekian saja. Hanya saja jika bukan melarikan diri dari jebakan konsep atau kata yang telah dikuasai itu, penurunan nilai kata pun juga terjadi. Maka kata canggih pun sering dipakai untuk mengatakan hal-hal yang sesungguhnya sama sekali tidak canggih. Atau dari sudut lain, kata rekayasa yang bermaksud baik itu pun cenderung untuk dicurigai, dan begitulah seterusnya. Ketika bahasa Indonesia telah dilibatkan dalam wacana politik, mestikah diherankan kalau pusat bahasa yang bermaksud baik tiba-tiba menemukan dirinya sebagai sasaran tembak. Lembaga ini telah diperlakukan sebagai simbol dari sistem kekuasaan yang hegemonik. Agak atau bisa juga terlalu berlebih-lebihan barangkali seruan almarhum Sultan Takdir Ali Syahbana, sang pejuang bahasa, supaya pusat bahasa dibubarkan saja. Namun seruan ini adalah pantulan yang murni dari reaksi terhadap hegemoni yang serba menyeluruh. Bagi Takdir, dan ia tak sendirian, bahasa adalah masalah masyarakat yang terikat oleh nilai-nilai simbolik. Tetapi ketika bahasa telah dijadikan sebagai sesuatu yang dikuasai negara, maka ketika itu pula proses pelemahan masyarakat sesungguhnya telah mulai dijalankan. Karena itu, seperti saya katakan di atas, janganlah kaget kalau usaha perlawanan pun juga terjadi. Dengan begini, kita pun berada dalam lingkaran setan. Semakin bahasa itu diatur oleh sistem kekuasaan, semakin muncul perlawanan, dan selanjutnya semakin pengaturan diperlukan. Anarki semantik pun terjadi, dan sistem komunikasi pun berantakan. Pada tahap yang ekstrim, ketika krisis komunikasi telah terjadi, masyarakat pun semakin kehilangan mekanisme pertahanan dalam menghadapi kemungkinan gejolak sosial akibat perubahan struktural yang terjadi. Bagaimanapun juga, saya harus menyatakan persetujuan dengan pusat bahasa bahwa kalau saya dibolehkan mengutip pandang seorang ahli bahasa, Saussure, Lange, bahasa yang mengenal sistem yang jelas, tidak bisa dengan begitu saja membiarkan dirinya diacak-acak oleh parole, ucapan dan gaya bahasa pribadi. Bagaimanapun, parole yang bebas merdeka semestinya harus tetap berada dalam wilayah Lange yang tumbuh sejalan dengan proses dinamika masyarakat penutur. Tanpa adanya ikatan, maka anarki bahasa akan terjadi. Meskipun demikian, hubungan antara keteraturan dan kebebasan
hanya bisa berjalan baik kalau semuanya terjadi dalam suasana yang terbuka dan tanpa hegemoni yang menekan. Saya hanyalah pengamat sosial, bukan seorang ahli bahasa. Meskipun demikian, saya berani juga menyatakan bahwa dinamika bahasa bisa juga dibandingkan dengan sebuah bazar. Dalam bazar ini terjadilah persaingan simbol-simbol atau kalau lebih khusus konstruksi kosakata atau gaya pengucapan, manakah yang lebih laku dari yang lain. Siapakah yang menang ketika gaya balai pustaka yang rapi dan teratur bersaingan dengan roman picisan terbitan Medan yang lepas dan spontan di saat-saat menjelang kejatuhan Hindia Belanda. Siapapun yang menang, bukanlah persaingan itu saja telah semakin menjadikan bahasa Indonesia menjadi lebih hidup dan komunikatif. Jadi sistem hegemoni adalah sesungguhnya pengingkaran dinamika bahasa. Maka mestikah diherankan kalau saya sangat menghargai pendekatan yang dipakai oleh Lukman Ali, mantan kepala pusat bahasa. Ia bukan saja menulis dengan gaya enteng tentang berbagai masalah bahasa, tetapi lebih penting lagi, ia menjadikan dirinya sama saja dengan kita-kita sang pemakai bahasa yang biasa saja. Dengan gaya bersahabat, seakan-akan sedang mau tauta di lapau. Kalau bahasa tanah kelahirannya boleh dipakai, ia membawa kita kepada berbagai permasalahan bahasa, dan kadang-kadang seakan-akan tanpa sengaja ia juga mengaitkan aspek-aspek tertentu dari peristiwa kebahasaan dengan perilaku sosial dan politik. Baik sebagai bekas pejabat, apalagi sebagai guru dan ahli bahasa, Lukman Ali sebenarnya ingin membawa kita kepada situasi kebahasaan yang tertib, teratur, tetapi sekaligus dinamis dan kreatif. Karena itulah ia membahas seakan-akan sambil tersenyum-senyum masalah pembentukan kosakata yang baru, pemakaian kata asing dan proses adaptasinya, sistem pembentukan akronim yang ternyata tanpa sistem sebab memakaikan semua kemungkinan dari teka-teki, lafal bahasa, dan masalah semantik. Ia pun menunjukkan juga kunci-kunci tertentu untuk memasuki dunia bahasa prokem. Masalah apapun yang dibahasnya atau kadang-kadang dikritiknya, ia tetap adalah salah seorang dari kita yang kebetulan lebih tahu sedikit tentang hal di otakannya. Ia mungkin sebenarnya mengajar kita atau barangkali siapa tahu mengajari kita tentang perilaku berbahasa yang baik dan benar. Tetapi ia tidak tampil sebagai guru, apalagi penguasa. Ia seolah-olah mengatakan bahwa ia hanyalah seperti kita juga seorang penjajah dalam bazar kebudayaan yang kompetitif. Tulisan-tulisan Lukman Ali yang dimuat dalam buku ini umumnya tidak bertolak dari ketentuan-ketentuan yang semestinya diikuti. Sebagian besar tulisan ini berangkat dari pengamatan situasi sosial kebahasaan. Karena itulah masalah-masalah yang disinggungnya dengan gaya bercerita yang enteng ini menjadi sangat aktual. Kita pun seakan-akan berada dalam situasi yang dikisahkannya. Maka jadilah buku ini sebagai panduan tanpa pretensi ingin memandu. Bahasa yang menjadi milik masyarakat telah dikembalikannya kepada masyarakat tanpa arogansi yang hegemonik. Dengan begini, ia membenarkan juga
bahwa gejala demokratisasi memang sedang mulai tumbuh kembali di tanah air tercinta ini. Taufik Abdullah.